Perlakuan panas heat treatment adalah proses pemanasan dan pendinginan logam dalam kondisi terkontrol tanpa mengubah bentuk benda kerja. Proses ini bertujuan untuk mengubah struktur mikro hingga sifat mekanik logam, dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Perlakuan panas paling banyak diterapkan pada baja karbon dan baja paduan, antara lain parameter utama, suhu pemanasan, waktu penahanan, laju pendinginan. Tujuan perlakuan panas: menghilangkan tegangan sisa akibat proses pengecoran atau pengerjaan dingin, meningkatkan kekerasan atau kekuatan tarik, meningkatkan keuletan dan ketangguhan, memperbaiki struktur butir, meningkatkan ketahanan aus dan umur pakai komponen. Itu perlakuan panas: tahap pemanasan hingga suhu austenit, tahap penahanan holding time, tahap pendinginan terkontrol. Catatan: pendinginan lambat strukturnya lunak, pendinginan cepat strukturnya keras. Proses annealing. Pengertian: annealing adalah perlakuan panas dengan pemanasan hingga suhu tertentu, kemudian didinginkan secara sangat lambat di dalam tungku. Tujuan: melunakkan baja, menghilangkan tegangan sisa. Ketiga, pembesaran ukuran butir. Proses yang pertama, pemanasan hingga di atas suhu kritis. Yang kedua, penahanan. Dan yang ketiga, pendinginan di dalam tungku. Sifat dan aplikasi annealing. Yang pertama, struktur mikro, ada ferrit dan perlit kasar. Yang kedua, sifat mekanik, terbagi menjadi 3, yaitu kekerasan rendah, keuletan tinggi. Yang ketiga, mudah dikerjakan mesin. Aplikasinya ada 3 juga, yaitu plat baja, kawat baja, baja sebelum proses pembentukan. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan berikutnya, yaitu normalizing. Pengertian dari normalizing adalah pemanasan baja hingga fase austenit, kemudian didinginkan di udara bebas. Tujuan: menyeragamkan struktur mikro, memperhalus ukuran butir, meningkatkan kekuatan dibanding annealing. Proses pemanasan suhu kritis, pendinginan di udara. Oke, selanjutnya yaitu sifat dan aplikasi normalizing. Struktur mikro, perlit halus dan ferrit. Sifat mekanik, kekuatan sedang, keuletan cukup baik. Terus aplikasi, poros, roda gigi, komponen struktural. Baik, yang selanjutnya proses hardening. Hardening adalah proses pemanasan baja hingga suhu austenit, kemudian didinginkan secara cepat atau quenching. Media pendinginan air, minyak, atau larutan garam. Tujuan: meningkatkan kekerasan dan ketahanan atau aus. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu struktur dan kelemahan hardening. Struktur dan kelemahan hardening: yang pertama, struktur mikro, martensit, sifat mekanik, kekerasan sangat tinggi, getas. Yang ketiga, kelemahan, tegangan sisa tinggi, resiko retak dan distorsi. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian tempering dan tujuan. Pengertian tempering adalah pemanasan kembali baja yang telah dihardening pada suhu di bawah suhu kritis. Tujuannya sendiri ialah mengurangi kerapuhan, menghilangkan tegangan sisa, meningkatkan ketangguhan, dan pengaruh suhu tempering antara lain ialah tempering suhu rendah dari 150 hingga 250 derajat Celcius, keras kurang ulet. Tempering suhu menengah ialah 250 hingga 450 derajat Celcius, itu seimbang. Tempering suhu tinggi ialah dari 450 hingga 650 derajat Celcius, ulet, keras, menurun. Struktur mikro, martensit temper.
Haus temper adalah perlakuan panas isotermal dengan pendinginan cepat ke suhu di atas dan ditahan hingga terbentuk bainit. Tahap proses austenisasi, quenching ke bed garam panas, penahan isotermal. Sifat dan keunggulan haus temper. Struktur mikro, bainit. Sifat mekanik, kekuatan tinggi, keuletan baik, distorsi kecil, pengaplikasiannya, komponen otomotif, pegas, dan roda gigi. Selanjutnya, martemper. Martemper adalah perlakuan panas dengan pendinginan bertahap untuk mengurangi tegangan termal. Proses quenching ke suhu sedikit di atas penahanan pendinginan udara. Sifat dan aplikasi martemper yaitu struktur mikro, martensit, keunggulan, resiko retak rendah, dimensi lebih stabil, aplikasi, komponen, presisi, baja karbon menengah dan tinggi. Oke, yang selanjutnya yaitu perbandingan jenis perlakuan panas. Yang pertama proses annealing, pendinginannya tungku, struktur ferrit perlit, sifat utamanya lunak. Yang kedua proses normalizing, pendinginan udara, struktur perlit halus, sifat utama kuat. Yang ketiga proses hardening, pendinginan cepat, struktur martensit, sifat utama sangat keras. Yang keempat tempering, pendinginannya bertahap, struktur martensit temper, sifat utamanya tangguh. Yang kelima haus temper, pendinginannya isotermal, struktur bainit, sifat utama kuat dan ulet. Yang keenam martemper, pendinginannya bertahap, struktur martensit, sifat utama stabil. Oke, kesimpulannya dari PPT ini adalah perlakuan panas bertujuan mengendalikan sifat mekanik baja. Setiap metode memiliki fungsi dan karakteristik berbeda. Pemilihan proses tergantung jenis material. Sifat mekanik yang diinginkan, aplikasi komponen. Sekian, terima kasih.